Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini pada mata kuliah pengembangan ajar, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang model pembelajaran ID dan Gerlach and Early. Nah, sebelumnya dari kelompok 2 perkenalkan, di anggota 1 ada Nur Syahroti Rohmah dengan NIM 2019-111-2003. Lalu Dwi Megalintang Sukma dengan NIM 2019-111-2004. Lalu ada Iin Dwi Maulida dengan NIM 2019-111-2008. Ada Amanat Solikah dengan NIM 2019-111-2022. Lalu yang terakhir Ajinoto Negoro dengan NIM 2019-111-2028. Oke, pada materi kali ini yang pertama kita akan membahas pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran ID Gerlach and Early. Lalu yang kedua ini ada peta konsep komponen model pembelajaran ID Gerlach dan Early. Lalu yang ketiga ini juga ada unsur-unsur dalam desain instruksional yang dikembangkan oleh ID Gerlach dan Early. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ID Gerlach dan Early. Oke, selanjutnya kita ke materi yang pertama yaitu model pembelajaran ID. Nah, di sini desain pembelajaran model ID adalah pemecahan masalah pengajaran dengan pendekatan sistem berdasarkan konsepsi teknologi instruksional yang merupakan bagian dari teknologi pendidikan. Nah, di dalam model pembelajaran ID ini juga dirancang tujuannya diciptakan adalah untuk merancang dan menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini, yang pertama adalah apa yang dikuasai di kompetensi dasar itu. Gitu. Yang kedua untuk menjawab dari pertanyaan apa atau bagaimana prosedur indikator pencapaian hasil belajar, sumber-sumber belajar apa yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan atau termasuk penggunaan teknologi pendidikan yang digunakan. Lalu untuk menjawab pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai atau evaluasi pengembangan itu. Nah, bagaimana sih tahap-tahapannya? Kompetensi yang harus dicapai, terus indikator pencapaian hasil belajar itu seperti apa, lalu evaluasi pembelajaran yang tepat itu bagaimana gitu. Ini model desain yang telah dirancang dalam pembelajaran ID. Nah, lalu sebenarnya pengembangan instruksional model ID ini merupakan suatu hasil konsorsium antar perguruan tinggi di Amerika Serikat yang dikenal dengan University Consortium Instructional Development and Technology atau disingkat dengan UCADT. Nah, model dari pembelajaran ID ini dikembangkan dan diuji cobakan pada beberapa negara di Asia dan Eropa, telah berhasil di 334 institusi pendidikan di Amerika. Nah, sebagaimana lainnya hanya model-model pengembangan instruksional lainnya. Nah, terus yang pertama ini apa sih yang dikuasai kompetensi yang dasar tersebut gitu. Nah, pada kompetensi dasar pada hakikatnya itu ada berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu gitu. Lalu apa dan bagaimana ini prosedur indikator pencapaian hasil belajar, sumber-sumber belajar apa yang tepat yang untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, atau termasuk penggunaan teknologi pendidikan yang digunakan. Lalu untuk evaluasi ini bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai, atau evaluasi pengembangan evaluasi yang dimaksud di sini adalah merancang pengevaluasian guru terhadap proses belajar gitu. Terus untuk dalam model ini selanjutnya juga ada tahap-tahap model desain pembelajaran ID. Nah, ada banyak sekali tahap-tahap yang harus dilakukan dalam model pembelajaran desain dari ID ini. Yang pertama itu adalah penentuan atau zoning define. Nah, langkah-langkah penentuan ini meliputi satu, identifikasi masalah, lalu yang kedua analisis latar. Lalu untuk identifikasi masalah ini sendiri ini diawali dengan menentukan tingkat kebutuhan siswa akan kebutuhan pengalaman belajar yang akan diberikan. Nah, dari perbedaan apa yang ada sekarang dengan apa yang diharapkan dengan diketahui masalahnya, dan ketika sudah diketahui masalahnya, maka kita menentukan tujuan dan alternatif pemecahan masalahnya gitu. Lalu langkah-langkah yang kedua kita harus analisis latarnya. Nah, dalam model pembelajaran ID ini
analisis terhadap hal-hal berikut ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama analisis tentang karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini berbeda dari siswa satu yang siswa lain. Terus setiap siswa mesti memiliki kemampuan yang berbeda gitu, dari hal bakat, dari minat, potensi, motivasi, tingkat kecerdasan intelektual maupun tingkat kecerdasan emosional. Nah, melihat karakteristik yang berbeda-beda, maka program pengelolaan dan pendekatan pengajaran juga harus memperhatikan segi-segi perbedaan tersebut, termasuk sistem instruksional yang dikembangkan. Jadi tidak boleh sama untuk semua siswa itu dilakukan dengan metode untuk memperhatikan pada siswa. Pengelolaan dan pendekatannya nggak boleh disamakan karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Untuk selanjutnya ini adalah analisis terhadap kondisi. Nah, kondisi adalah keadaan di mana lingkungan baik fisik maupun sosial yang ada di lingkungan siswa dan sekitar sekolah. Nah, semuanya harus diperhatikan dengan cara seksama dan cermat agar tidak menjadi hambatan dalam kegiatan pengajaran, tetapi sebaliknya semua diupayakan dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan pengajaran gitu. Jadi dalam setiap kondisi baik di sekolah maupun kelas itu harus dianalisis. Jadi kita tahu bagaimana kelas ini, terus bagaimana lingkungan ini, apakah ini cocok, apakah ini perlu pendekatan dengan yang lain, itu harus kita analisis sehingga nanti kita punya data dan kita bisa menerapkan metode yang akan kita gunakan gitu. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber yang relevan. Nah, sumber-sumber belajar yang baik, yang dirancang maupun tidak dirancang, baik human maupun non-human, semuanya harus dimanfaatkan secara baik dan optimal. Untuk yang analisis latar terakhir ini adalah pengelolaan organisasi. Nah, dalam pengelolaan organisasi ini model pengembangan model perencanaan pada dasarnya bagaimana mengorganisasikan pekerjaan yang harus dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, siapa yang mengerjakan dan kapan serta di mana model perencanaan pembelajaran harus dikerjakan atau dibuat. Nah, ini perlu karena ini akan menentukan keberhasilannya gitu. Untuk langkah selanjutnya ini untuk tahap-tahap selanjutnya ada yang kedua yaitu develop atau pengembangan. Nah, di tingkat ini, langkah-langkah pengembangan meliputi sebagai berikut. Ada dua, yang pertama identifikasi tujuan. Nah, identifikasi tujuan ini dimaksudkan agar pengajaran dimulai dari yang tujuan instruksional kompetensi dasar disebut dengan terminal objek, dan kemudian dijabarkan menjadi tujuan instruksional khusus, dan disebut juga behavior objektif atau indikator pembelajaran. Nah, tujuan instruksional khusus atau indikator hasil belajar sangat diperlukan dalam pengembangan model instruksional pada kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah penentuan dan pemilihan metode. Nah, pada kali ini sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai ukuran dalam memilih dan menggunakan metode mengajar adalah urutan atau isi bahan mata pelajaran yang akan disajikan. Nah, dan bentuk dan tempat kegiatan yang akan dilakukan. Dalam penentuan metode termasuk di dalamnya metode pengajaran yang dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pembelajaran yang ada dan tercipta. Tuh. Untuk tahap yang terakhir ada tahap evaluasi, yang mana tahap evaluasi ini juga ada dua, yang mana yang pertama ada tes uji coba dan analisis hasil. Nah, tes uji coba ini bisa dilakukan terhadap teman-teman guru atau mahasiswa bisa langsung untuk terhadap siswa sebagai sampel. Nah, uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan serta efektivitas dan efisiensi program pengajaran yang telah disusun dan dibuat. Gitu. Untuk analisis hasil sendiri ini memiliki 3 kaitan. Yang pertama, apakah tujuan pengajaran yang ditetapkan telah tercapai? Bila tidak tercapai, apakah rumusan tujuan yang telah dibuat sudah cukup operasional atau belum? Nah, itu perlu dilakukan. Lalu yang kedua, apakah metode atau teknik atau pendekatan dan sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan, mengingat adanya perbedaan karakteristik pada diri siswa. Terus yang terakhir adalah apakah terdapat kesalahan dalam pembuatan instrumen evaluasi dan apakah hasil yang perlu dievaluasi secara keseluruhan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah keunggulan model ID. Model ID bermanfaat untuk membantu sekolah yang memiliki keterbatasan resources atau sumber akal serta ide dan mengharapkan untuk menemukan inovasi sebagai solusi yang efektif
untuk memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Keunggulan lain dari model ini adalah model dapat dijadikan perbaikan oleh guru dari pengalaman sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka hasil pelajarannya pun akan lebih baik. Dilihat dari insight atau pengalaman, penggunaan teknologi pendidikan lainnya, dan evaluasi yang sudah dirancang sedemikian rupa. Selanjutnya adalah kelemahan model ID. Desain pembelajaran model ID tidak terlepas dari keterbatasan atau kelemahan tertentu. Adapun kelemahan model ini adalah yang pertama, model ID membutuhkan dana dan fasilitas dalam proses pembelajaran, baik dalam penggunaan media, alat, atau bahan, sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan fasilitas sekolah masih minim. Yang pertama, pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran Gerlach and Eley. Model pembelajaran merupakan salah satu cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Gerlach dan Eley mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh pendidik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Di samping itu juga, model Gerlach dan Eley ini menetapkan pemakaian produk teknologi pendidikan sebagai media dalam menyampaikan materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutan. Dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan perincian setiap komponen. Rusman 2014-156. Model ini memperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan ke dalam suatu rencana untuk kegiatan pembelajaran. 2. Peta konsep komponen model pembelajaran Gerlach and Eley. Nah, bisa kita lihat gambar peta konsep pada slide ini, di mana peta konsep tiap-tiap bagian konsep ini memiliki penjelasan yang sangat berbeda. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. 3. Unsur-unsur dalam desain instruksional yang dikembangkan oleh Gerlach and Eley. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau specification of objective. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan harus bersifat jelas, tidak abstrak dan tidak terlalu luas, dan operasional agar mudah diukur dan dinilai. 2. Menentukan isi materi, specification of content. Isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh pada siswa hendaknya dipilih pokok bahasan yang lebih spesifik. Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya, juga apa yang diajarkan dapat lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipisahkan dengan pokok bahasan lain dalam satu pelajaran yang sama. Nama saya Indi Umalida, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, penilaian kemampuan awal siswa atau Assessment of Entering Behaviors. Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal. Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa ini penting bagi guru agar dapat memberikan porsi pelajaran yang tepat. Jika terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pengumpulan dan tes siswa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pretest dilakukan untuk mengetahui student achievement, yaitu apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui tentang rencana pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, mengumpulkan data pribadi siswa atau personal data untuk mengatur potensi siswa dan mengelompokkannya ke dalam kategori siapa-siapa yang termasuk fast learners dan siapa-siapa yang termasuk slow
learners. Caranya dapat mengadakan intelligence test. Yang keempat, menentukan strategi atau determination of strategy. Menurut Gerlach and Ellie, strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas atau peranan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam tahap ini, pengajar harus menemukan cara untuk dapat mencapai tujuan struktural. Dalam tahap ini, pengajar harus menentukan cara untuk mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Menurut Gerlach and Ellie, ada dua macam pendekatan. Yang pertama, bentuk expose atau expository yang lazim dipergunakan dalam kuliah-kuliah tradisional. Biasanya lebih bersifat komunikasi satu arah. Pada expository, pengajar lebih besar peranannya. Yang kedua, bentuk inquiry, lebih mengutamakan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Pengajar hanya menampilkan demonstrasi. Nah, setiap siswa dianjurkan untuk mengajukan hipotesis sebanyak-banyaknya serta pertanyaan kepada guru. Yang kelima, pengelompokan belajar atau organization of groups. Beberapa pengelompokan siswa antara lain. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan jumlah siswa atau grouping by size. Kedua, pengelompokan campuran. Ketiga, gabungan beberapa kelas. Yang keempat, sekolah dalam sekolah. Yang keenam, taman kependidikan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengelompokan belajar akan dilakukan berdasarkan pada jumlah siswa atau grouping by size, dan pengelompokan campuran atau arranged group. Yang keenam, pembagian waktu atau allocation of time. Rencana penggunaan waktu akan berbeda berdasarkan pokok permasalahan, tujuan-tujuan yang dirumuskan, ruangan yang tersedia, pola-pola administrasi, serta abilitas dan minat-minat para siswa. Yang ketujuh, menentukan ruangan atau allocation of space. Ada 3 alternatif ruangan belajar agar proses belajar mengajar dapat dikondisikan, yaitu yang pertama, ruangan-ruangan kelompok besar, yang kedua, ruangan-ruangan kelompok kecil, dan yang ketiga, ruangan-ruangan untuk belajar mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada memilih media. Pemilihan media ini ditentukan berdasarkan tanggapan siswa yang disepakati, sehingga fungsinya ini tidak hanya sebagai stimulus rangsangan belajar siswa saja. Nah, menurut model pembelajaran Gerlach dan Ellie, pemilihan media ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, manusia dan benda nyata. Yang kedua, media visual proyeksi. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media cetak. Dan yang kelima, media display. Nah, media yang digunakan dalam penelitian model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini adalah media visual proyeksi, di mana peneliti akan menampilkan gambar, grafik, serta bahkan dalam materi laporan keuangan dan pembukuan jurnal penyesuaian. Kemudian yang ke-9, ada evaluasi hasil belajar. Nah, di sini instrumen evaluasi ini dikembangkan atas dasar rumusan tujuan dan harus dapat mengukur keberhasilan siswa secara benar dan objektif. Nah, di evaluasi dalam proses belajar mengajar ini, itu tidak hanya pada siswa saja, tetapi juga sistem pengajarannya. Selanjutnya, yang ke-10, ada menganalisis umpan balik. Umpan balik ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan sistem instruksional. Data umpan balik ini diperoleh dari hasil evaluasi, tes, observasi, maupun tanggapan-tanggapan tentang usaha-usaha instruksional untuk menentukan apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam kegiatan instruksional ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau masih ada penyempurnaan. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie. Nah, kelebihannya ini, model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. Yang pertama, diadakannya pretest. Nah, pretest dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini merupakan tahapan yang cukup
penting karena guru belum mengenal karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini sangat teliti dalam melaksanakan ataupun merancang pembelajaran. Nah, ini dibuktikan dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar, perhitungan pembagian waktu, serta pengaturan ruangan belajar. Kemudian yang ketiga, cocok digunakan untuk segala kalangan. Nah, selain itu, kekurangan dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini, yang pertama, tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa, sehingga sedikitnya akan membuat guru kewalahan dan menganalisis kebutuhan belajar siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, terlalu panjang proses perencanaan desain pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.